sekarang kitanya nih teman-teman. Karena tadi kita berusaha membuat anak-anak sadar alasan kenapa dia harus belajar, kenapa ada pelajaran ini, kenapa ada pelajaran itu, kenapa harus belajar begini, belajar begitu gitu ya. Itu lebih fokus ke anak. Sekarang kitanya gimana nih? Sebagai orang tua kan kita pasti berusaha sesibuk apapun, walaupun mungkin bekerja, pergi pagi pulang malam, pasti ada deh keinginan entah di Sabtu Minggu gitu ya, kita ada keinginan pengen tahu ini anak udah bisa sampai mana sih gitu ya pelajarannya misalnya. Nah, ketika kita nemenin, ternyata berujung perang, kitanya naik darah nih gitu. Nah, jadi gimana supaya kita juga nggak cepet naik darah, teman-teman. Yang pertama, biasanya kalau saya akan mengingat perasaan kita waktu kecil gitu. Jadi waktu kecil itu aku belajarnya gimana ya? Dulu itu aku suka dimarahin bapak gara-gara apa ya? Dan kita memvalidasi perasaan kita ketika bapak marah-marah karena aku nggak bisa eh, membagi 18 bagi 3, contohnya gitu ya. Itu perasaanku seperti apa gitu. Jadi kita mengingat-ingat, kita flashback lagi, apa sih yang kita harapkan dari orang tua kita waktu kita belajar saat kita kecil gitu. Apakah waktu itu orang tuaku mungkin jarang nemenin, terus aku pengen ditemenin terus, contohnya gitu. Nah, maka itulah yang kita tanyakan ke anak kita, apakah memang dia pengen belajarnya banyak ditemenin, atau mungkin beberapa anak ada yang lebih suka belajar sendiri gitu kan. Jadi eh, kita setelah kita memvalidasi perasaan kita waktu kecil, apa yang kita harapkan, apa yang kita alami waktu kecil, suka nggak kita dengan pengalaman kita waktu kecil itu gitu. Kalau suka, ya kita bisa terapkan ke anak kita perasaan yang maaf perilaku yang sama gitu ya. Tapi kalau kita tidak suka dengan perilaku yang kita terima sewaktu kecil ketika belajar, nah maka jangan lakukan itu ke anak kita. Bisa jadi dia juga nggak suka gitu kan. Contohnya dibentak atau dihukum, disuruh menulis banyak, misalnya satu buku gitu ya, terus kita kesel gitu. Nah itu ya kalau dulu kita kesel berarti anak kita kemungkinan juga akan merasa kesal gitu. Jadi kita balik lagi menempatkan perasaan kita seperti kita waktu belajar dulu gitu. Kemudian yang kedua nih teman-teman, ini yang juga sering saya lakukan, kita harus menciptakan kondisi fisik dan psikis yang nyaman dulu nih, baik untuk kita sebagai orang tuanya maupun untuk anak ketika kita mau belajar bareng. Biasanya eh, kebanyakan anak-anak itu akan merasa senang dan semangat untuk belajar ketika badannya udah seger gitu kan, udah segar, udah mandi, mungkin udah mandi sore atau udah kenyang gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi lapar, jangankan anak-anak, kita sendiri pun mungkin nggak bisa konsentrasi gitu kan menyimak sesuatu. Nah, jadi ketika udah kenyang, sudah mandi, sudah segar, dan mandi dan segar ini bukan hanya berlaku untuk anak yang belajar ya, teman-teman, tapi juga untuk kita, orang tuanya. Karena itu juga akan mempengaruhi mood kita. Sejujurnya, kalau kita segar, kita juga nemenin anak-anak itu bakal lebih fresh gitu, nggak gampang naik pitam lah ya istilahnya. Kemudian kalau memang bagi penggemar kopi, kalau memang butuh menyiapkan kopi dulu, silakan banget gitu ya. Biasanya saya memang selalu nyiapin kopi nih untuk nemenin anak-anak belajar gitu, karena itu memang ngebantu mood banget gitu supaya bisa tetap humble ke anak gitu istilahnya ya. Kemudian yang ketiga yang biasa kita lakukan juga adalah membuat perjanjian di awal belajar tentang berapa lama durasi belajar atau berapa banyak materi yang dipelajari. Nah, jadi biasanya salah satu cara merayu anak untuk mau belajar adalah kita sebutkan berapa lama waktu belajarnya. Karena biasanya kalau kita bilang, ayo belajar, dalam pikiran dia adalah, aduh, lama nih belajar nih gitu ya. Pasti nanti aku ketinggalan film Doraemon, pasti aku nggak bisa mabar sama temenku. Pasti itu yang ada dalam pikiran dia. Tapi ketika kita sebutkan waktunya jelas, itu dia akan lebih welcome gitu dengan ajakan kita. Jadi di saat kita bilang, yuk belajar 20 menit aja gitu contohnya atau 30 menit aja. Kalau kamu mau melakukan hal lain, mau mabar, mau nonton TV, nonton YouTube atau apa atau baca buku atau main sama teman sepedaan, silakan nanti setelah belajar gitu kan. Biasanya anak akan nanya tuh berapa lama nih belajarnya gitu. Nah, itu kita bikin perjanjian di awal dan kita sebagai orang tua harus komitmen dengan perjanjian itu gitu. Jangan sampai
kita mengulur-ngulur waktu, kadang orang tua tuh suka bentar lagi deh gitu. Loh Bu, kata Ibu tadi 30 menit, ini udah 32. Iya bentar lagi, ini pembagiannya belum selesai, contohnya gitu kan. Jadi anak-anak tuh nggak akan percaya lagi sama kita. Jadi begitu berikutnya, di hari berikutnya kita ajak dia belajar, dia udah tahu. Ibu bakal bohong nih gitu. Pasti ini ibu ujung-ujungnya 1 jam gitu kan. Atau malah 2 jam. Jadi anak udah antipati duluan begitu mendengar kata belajar yuk, dia langsung enggak gitu. Jadi perjanjian di awal tentang berapa lama durasi atau mungkin berapa banyak materi yang dipelajari, kita sebutkan aja kita belajar 1 bab ya gitu kan. Maka kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan. Ya 1 bab berarti benar-benar 1 bab gitu. Jadi setelah itu barulah dia boleh melakukan aktivitas yang lain gitu. Minta tolong next lagi Kak. Nah, kemudian ada beberapa tambahan, teman-teman. Kita sebaiknya menghindari nih, menjanjikan pemberian hadiah setelah belajar. Ini hal yang sering sebenarnya kita lakukan ya. Jadi, kalau misalnya kamu udah belajar, nanti kamu ini deh, mama kasih uang deh misalnya, atau ya kamu nanti boleh beli es krim deh gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh memberikan sogokan untuk anak. Jadi di kemudian hari anak itu akan belajar bahwa kalau aku belajar, aku harus dapat imbalan gitu. Jadi dia lupa fungsi awal dari belajar atau alasan dia belajar. Belajar itu adalah untuk kepentingan dia gitu kan. Alasan kenapa dia harus belajar ya karena dia butuh ilmu itu untuk dia sekarang ataupun untuk dia di masa depan. Sedangkan pemberian hadiah, menjanjikan pemberian hadiah setelah belajar itu biasanya akan menghilangkan pemahaman dia tentang alasan kenapa dia belajar, karena dia akan berpikir bahwa belajar ini adalah untuk kebutuhan orang tua gitu, akan membuat ya mungkin kebutuhan orang tua akan membuat orang tuanya bangga kalau dia ranking 1. Jadi ini adalah demi orang tua gitu. Jadi dia tidak paham, dia tidak memahami lagi gitu apa fungsi dan tujuan alasan kenapa dia harus belajar. Jadi saya sangat um, menentang lah ya, menjanjikan pemberian hadiah setelah belajar, apalagi itu dilakukan setiap saat gitu. Kita sebutkan di awal, nanti habis belajar ibu kasih coklat deh gitu ya. Itu mungkin itu berlaku untuk anak balita ya, bisa jadi. Tapi kalau untuk anak di usia sekolah, rasanya itu akan membuat pemahaman mereka tentang fungsi belajar, alasan kenapa harus belajar itu jadi menurun gitu. Nah, kemudian sesekali nih teman-teman, mungkin kita bisa memberikan surprise kepada mereka di saat mereka sudah belajar. Tapi surprise itu sifatnya adalah kondisional ya, jadi hanya sesekali dan itu berupa kejutan aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang memang rutin diberikan setiap mau belajar atau setiap habis belajar dan tidak dijanjikan gitu. Jadi dengan adanya surprise, mereka tahu bahwa kita sebagai orang tua kita menghargai nih usaha mereka untuk mau belajar demi masa depan mereka gitu, demi pengetahuan mereka gitu kan. Dan kita menghargai itu dengan kita berterima kasih gitu ya, bersyukur karena mereka mau belajar dan kita memberikan hadiah itu hanya berupa surprise gitu, bukan sesuatu yang dijanjikan. Kemudian yang berikutnya, untuk memudahkan mereka belajar, kita bisa juga nih teman-teman untuk curi start belajar duluan sebelum di sekolah mereka masuk ke sebuah materi. Jadi biasanya anak-anak itu akan lebih pede ketika pengetahuan mereka itu diakui oleh guru atau teman gitu. Biasanya mereka akan lebih pede. Jadi kita ajak nih anak-anak sekali aja contohnya. Hmm, Dek atau Kak, besok ada pelajaran apa di sekolah, misalnya gitu. Kemudian dia bilang, ada pelajaran IPA nih tentang jantung dan pembuluh darah, contohnya. Em, Kemudian kita bisa ajak mereka untuk baca-baca duluan nih di rumah, gitu kan. Apa aja sih materi buat besok? Jadi kita ajak mereka untuk mengetahui materi-materi untuk besok,
supaya mereka udah tahu duluan istilahnya, udah curi start. Jadi ketika besoknya mereka masuk di sekolah, mereka udah tahu nih yang mana bilik kiri, bilik kanan gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu kesulitan. Nah, jika mereka mengalami itu, biasanya anak-anak itu akan lebih semangat, lebih percaya diri, percaya dirinya meningkat gitu karena dia merasa ketika mendengarkan guru menjelaskan, oh aku udah tahu kok apa yang dimaksud Pak Guru gitu kan, atau yang dimaksud Bu Guru, aku udah paham. Jadi teman-temannya juga bisa melihat gitu ya bahwa anak ini kok udah paham gitu. Nah, dengan sekali aja mengalami itu, dia akan tahu nih manfaat dari belajar, belajar duluan di rumah sebelum masuk ke sebuah materi. Jadi dia akan semakin pede dengan dirinya dan merasa yakin bahwa belajar duluan itu ternyata berguna gitu. Dia jadi ngerti apa yang dijelasin oleh gurunya.